Siap, sudah. Oke, mudah-mudahan ini ya, saya nggak ada yang salah-salah ya, dan nggak ada yang typo. Nanti saya misal kalau salah minta tolong dikoreksi. Oke, sudah di-record Mas Rolanda? Sudah. Oke. Nah, ini kasus yang lainnya. Setelah kemarin kita belajar terkait dengan diskonto, ada biaya transaksi obligasi, kemudian ketika periodenya beda, gimana Bu ketika itu PV-nya beda gitu kan? PV-nya beda dengan yang ada di sertifikat obligasi. Gitu. Nah, ini ada kasusnya gitu ya. Pada tanggal 1 Januari, kurang gede ya. Nah, pada tanggal 1 Januari, PT TOP menerbitkan obligasi dengan face value 500 juta. Kupon rate-nya adalah 9%. Dan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2025. Berarti kemudian ya bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, berarti ini annually gitu ya. Efektif interest rate atau bunga pasarnya itu 10%. Nah, obligasi tersebut tuh berhasil dijual dengan harga 99. Nah, kemudian kita coba untuk jawab. Yang pertama, ditulis dulu nilai obligasinya 500 juta, bunga obligasinya 9% gitu ya. Market rate-nya 10%, kemudian periodenya berapa? Periodenya adalah 2025 dikurangi dengan tanggal due date-nya jatuh tempo dikurangi dengan tanggal yang ada di obligasi tersebut, yaitu 5 tahun. 5 kali maksud saya, atau 5 tahun ya. Nah, obligasi terjual 99%. Ini maksudnya gimana? 99% ini maksudnya gimana? Berhasil dijual. Value-nya, Bu. Kali 500 Ya, ribu. ya 99% itu maksudnya 99% gitu ya dikalikan dengan nilai nominal obligasi yang tertera di surat obligasi yaitu sebesar 500.000. Nah, kemudian kita cari tuh yang namanya harga jual obligasi yang baru. Nah, caranya gimana ya? Ini tadi 99% dikalikan dengan 500.000. Nah, setelah itu seperti biasa. Always like that gitu ya. Selalu seperti ini. Cara menghitung bunga obligasi itu caranya gimana, Bu? Caranya adalah dengan mengalikan antara pokoknya yang tertera di obligasi dikalikan. 500.000 dikalikan dengan suku bunganya. 9% ketemulah angka 45.000. Setelah itu apa lagi, Bu? Setelah itu seperti biasa juga menggunakan rumus yang saya kasih kemarin. Tapi saya biasanya ngasih Excel-nya itu setelah dua pertemuan ya, karena ini kan satu kemarin yang seperti saya bilang, saya ngasihnya tuh setelah 2 pertemuan selesai saya kasih, 2 pertemuan selesai saya kasih. Nah, ini dihitung ya, sama seperti kemarin. Nah, ini kemudian setelah kita mencari PV dari obligasi yang lama, yang asli, kemudian ditandingkan dari PV adjusted yang kita dapatkan dari persentase tadi 99% dikalikan dengan 500.000. Ditandingkan gitu ya, ditandingkan. Nah, ini saya ada ada semacam penjelasan ya. Nah, ini maksudnya apa sih kok masa 481, 495.000 ini mas. Nah, ini maksudnya tuh misal ya, contohnya tuh kita tuh nawarin 481.000 something gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau menurut pendapat saya tuh dia nggak terus terang dengan investor. Namun ini bahasanya apa ya? Bukan nggak tahu ya, tapi apa ya cocoknya ya? Deal-dealan gitu loh. Deal-dealan. Mau beli di harga berapa sih? Nah, siapa tahu ini yang beli tuh kebetulan investor kaya gitu kan. Kebetulan investor kaya yang saya nggak mau beli obligasinya di harga 481, saya mau di 495. Karena saya melihat potensi dari obligasi tersebut karena perusahaannya oke misalnya itu bagus gitu ya. Jadi saya mau beli itu 495. Nah, jadi di sini di bonds-nya ini itu dia akan ini kira-kira laba apa untung atau rugi ini? Untung apa rugi? Yuk. Hah? Hah? Untung apa rugi? Untung ya. Untung karena apa? Kan semula PV-nya 48. Untung apa rugi?
Untung apa rugi? Ayo. Untung Kenapa untung? karena dapat Jadi lebih cashnya murah. jadi lebih besar. Karena Jadi PV-nya lebih naik. jadi lebih tinggi gitu ya. Ini boleh nggak langsung dicatat sebagai gain di awal nih? Boleh nggak ya nyatet gain di awal gitu kan? Boleh nggak? Sudah belajar belum? Ayo, boleh nggak nyatet gain di awal? Ya, nanti kita belajar lagi ya. Nah, oke. Ketika sudah, ini berarti kan apa? Nilai PV dari obligasinya beda apa sama? Beda kan? Yang semula 481 sekarang menjadi 495. Apa efeknya? Efeknya maka akan apa? Akan mempengaruhi yang namanya I-nya, interest rate-nya. Cara nyarinya gimana, Bu? Cara nyarinya nanti teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita menggunakan rumus, nanti teman-teman dibiasain ya, biar pengerjaannya cepat, UTS-nya itu, apalagi nih UTS-nya itu mesti nanti banyak cut off gitu ya. Kalau kalau hanya model kalkulator, kayaknya kalau kalkulator kan kalau salah satu dia nggak bisa ini ya revisi semuanya. Kalau dia di di Excel kan bisa. Jadi teman-teman kalau pas lagi Zoom gini usahakan pakai laptop, kemudian pakai Excel sama seperti saya. Jadi nanti bisa diaplikasikan atau mungkin bisa di screenshot atau misal ini caranya nyarinya gimana Bu? Ini dari sini. Oke. Kita nyari rate-nya. Teman-teman udah tahu kan dari formula sini loh, ya. Kita nyarinya dari mana? Dari formula. Kemudian it's an insert function gitu ya. Kelihatan nggak ya ini kok ketutupan sama teman-teman ya ini ya, sayanya. Nah ini nanti nyari yang diketik aja. Kalau kita mau nyari rate tinggal dicari rate-nya rate gitu kan. Kalau kita mau nyari PV tinggal dicari PV-nya. Nih. Insert function nanti ada keterangannya macam-macam di per period. For example, use percent per quarterly gitu kan. Oke? Nanti pakai itu ya, pakai insert function ya. Saya biasakan mahasiswa saya menggunakan Excel yang function. Ya, ini kita mau nyari yang namanya I-nya, interest rate-nya. Caranya gimana, Bu? Caranya seperti ini, rate-nya. Nah, di insert function dicoba-coba teman-teman. Coba-coba di Excel-nya. Klik rate, kemudian 5-nya apa, Bu? 5-nya adalah apa? Periode. Periode. 45.000-nya apa, Bu? 45.000-nya adalah bunga obligasi ya pembayaran itu loh, pembayaran cash paid ya, bunga yang dibayarkan. Nah, kenapa ini negatif? Kenapa? Jadi tahu rumusnya harus tahu ininya ya logikanya. Kenapa ini negatif? Karena keluar dulu. Nah, karena dia keluar. Nah, udah otomatis kan ketika uang keluar dia jadi negatif. Oke, boleh dicatat. Nah, 5, kemudian min 45.000, kemudian 495.000. Ini dari mana? Dari PV adjusted yang baru. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian min 500.000 itu dari mana? Dari nominal obligasi yang kita jual, Nolnya apa? Nolnya itu kalau nggak salah dia, sebentar. Insert. Kok functionnya mana? Ada yang tahu nih functionnya? Formula, Bu. Oh iya, deh kok insert. Formula, insert function gitu ya. Kemudian kita create. Nah, kemudian
Kita jadi tahu tipenya itu apa? Tipenya itu logical value, nanti 1 atau 0. Kalau apa? 0 itu jika diabaikan. Jadi nanti kita ngisinya kalau untuk mencari interest rate-nya kita nyari yang apa namanya? Kita ketik 0, 0 saja. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jangan bisa, Bu. Bisa ya? Oke, nah setelah itu berarti kita apa sekarang? Kita sudah bisa mendapatkan interest rate yang baru. Udah dapat interest rate yang baru. Setelah itu kita aplikasikan kemana? Kita aplikasikan ke sini. New effective interest rate. Caranya gimana, Bu? Tinggal ini, tuh kan? Nih. Tinggal ini dikalikan dengan ini. 31 ya tuh, 3 dikalikan dengan 45.000. Ketemulah angka ini. Gampang kan? Gampang nggak? Kok kayaknya pada ngantuk ya, teman-teman? Insya Allah, Bu. Oke, gampang ya. Kalau ininya nggak usah saya mau diiniin sekalian nggak jurnalnya? Cepat saja ya, jurnalnya untuk jurnal penerbitan atau penjualan obligasi berarti apa? Dia menggunakan cash sama bond cash-nya yang keluar berarti dia menggunakan PV adjusted ya, 49.500. Kemudian jurnal penyesuaiannya sama seperti kemarin, pembayaran obligasinya juga sama seperti kemarin. Oke, bisa ya? Kita beranjak ya berarti ya? Beranjak, Bu. Oke. Kita sekarang ke obligasi penerbitan sampai dengan pelunasan. Nah, ini berarti dari awal sampai dengan akhir. Nah, ilustrasinya adalah tadi sama 500.000, kupon rate-nya 8% gitu ya. Suku bunga pasarnya adalah 10%, ini ada soal. Kemudian periode pembayarannya adalah 10 kali. 10 kali karena dia dari tahun 2016 ke 2021 dan dia semi annually, dia di 10 tahun. Sama seperti tadi gitu ya. Kemudian gitu ya, kita menghitung, ini sama seperti yang kemarin, yang saya masih ingat kan? Video yang kemarin? Perhitungan ini masih ingat ya? Nggak usah saya ulangin, mau saya ulangin apa enggak? Mau diulangin nggak? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu, oke, siap. Nah, ini sudah tahu. Nah, kita kemarin sudah yang minggu kemarin sudah tahu nih ya. Ketemu angka sini. Nah, ternyata ada kasus nih. Kasusnya apa, Bu? Kasusnya adalah pada tanggal 1 Juli 2019 gitu ya. Itu ada yang namanya apa kira-kira? Kira-kira apa? Kalau lihat di tabelnya ini berarti ada kasus apa di yang saya kuning-kuning ini? Ngapain dia? Pelunasan. Hmm? Pelunasan. Pelunasan? Kalau enggak modifikasi. Ternyata di sorry ya, ini ada intermezzo ya. Ada orang datang ke rumah. Oh iya. Nah, ternyata di apa namanya? Ada yang namanya teman-teman pernah dengar nggak redemption? Redemption. Pernah. Apa bedanya redemption dan extinguishment bond? Apa kira-kira? Sebelum ke sini saya nanya dulu. Apa? Yuk. Poin-poin apa sih bedanya redemption dan extinguishment bond? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau yang tadi yang bilang, tahu Bu yang redemption. Redemption itu apa? Ditebus, Bu, obligasinya. Ditebus tuh seperti apa, Mas? Diiniin ke temennya. Jadi penerbit obligasinya itu membeli lagi obligasinya. Mengapa? Sorry. Penerbit obligasinya membeli obligasi yang dia terbitkan itu, Bu. Membeli obligasi yang dia terbitkan itu. Oh, oke. Kemudian yang extinguishment bond, tahu nggak? Tahu? Nggak tahu, oke. Saya terangkan dulu ya, berarti ya nih. Lihat di sini. Lihat di sini, kelihatan? Apa sih bedanya kalau nanti misal suatu saat nanti ada, kan mesti ada tuh. Dan yang kemarin kayaknya juga ada kan soalnya itu, di soalnya itu kan. Ada yang namanya dia di redemption dan extinguishment. Redemption tuh diapain, Bu? Gitu kan. Redemption itu ketika obligasinya tersebut
Bos. ditebus. Ya. Nah, kalau extinguishment gitu ya. Extinguishment tuh obligasinya dia ditebus tapi dia bisa dengan menggunakan berbagai cara. Ada yang dengan cash. Saya bayar nih obligasinya masih berapa tahun lagi sih? Oh, dia masih 3 tahun lagi. Oh, saya ini aja deh, saya tebus, saya bayar. Ada yang dia di apa namanya transferring. Transferring itu apa? Dia diganti. Nah, nilai obligasi yang segini karena saya nggak bisa nebus nyicil, saya males gitu kan. Saya punya aset banyak, saya misal punya saya securities yang banyak, saya ganti itu. Saya ganti obligasi yang tersisa periode jatuh temponya taruhlah masih 3 tahun lagi, saya ganti dengan tanah saya, atau saya ganti dengan equipment saya, misal saya punya banyak gedung, saya crazy rich gitu ya misalnya. Atau bisa yang ketiga dengan modification of term. Apa itu maksudnya modification of term? Jadi dia ada rate-nya diturunin, yang tadinya semula dia 10% gitu ya, dia menjadi 8%. Atau perpanjangan yang semula jatuh temponya 5 tahun, dia menjadi molor 10 tahun. Mungkin karena, maaf ya saya tuh nggak bisa bayar utang, gitu kan. Ini lagi susah masa pandemi, minta tolong ya, saya jatuh temponya dipanjangin. Agar cicilannya tiap bulan juga biar lebih enak, gitu. Atau ditunda. Penundaan membayar bunga. Nah, bagi masa-masa pandemi seperti ini ya, extinguishment with modification of term itu mungkin jadi barang yang banyak dicari gitu loh. Karena kan banyak orang yang nggak bisa mungkin perusahaannya lagi kolaps atau apa gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti itu bisa ingat ya, redemption. Oh, berarti kalau redemption tuh seperti ini. Oh, kalau kalau di extinguishment berarti ini dia ini nih, kita harus tengok dulu modifikasinya seperti apa, atau nanti dia bayarnya dengan cara gimana, atau penggantiannya dengan cara seperti apa, atau barang apa, nanti ditengok ya. Oke, ketika ini sudah yang kemarin, nah ternyata pada tanggal 1 Juli gitu ya, 1 Juli 2019 ini ada tadi kasus redemption atau extinguishment lah gitu ya. Nah, ini caranya seperti apa? Caranya kita akan ini sama ya, sama plug seperti kemarin ya. Nggak usah saya ulangin, kita langsung ke sini. Kita berarti jurnal pelunasan tanggal 1. Ini sampai pelunasannya nanti seperti ini ya. Bagaimana jurnal pelunasannya kemarin kan hanya sampai yang kita jurnal apa aja kemarin, penerbitan obligasi, kemudian ke apa lagi kemarin? Pembayaran bunga, terus penyesuaian, ya kan? Nah, terus kalau misal itu nanti terus ya berurutan seperti itu ya, nggak usah saya ini satu-satu. Nah, kalau di pelunasan gimana Bu caranya? Pelunasannya caranya seperti ini. Kita bayar beban bunga, gitu kan? Biaya bunganya sebelah debit, sebesar berapa ya? Sebesar ini, sebesar nilai ini ya, beban bunganya ini. Kemudian apalagi Bu yang dibayarkan? Nah, kita karena ini saya buat modelnya 2 ya, kemarin ada yang gross sama yang net gitu ya. Kalau yang gross dia bisa ketahuan tuh, oh diskontonya sebesar 4 juta something Bu. Nah, kemudian terakhirnya apa? Ke cash. Ini untuk jurnal pembayaran bunga untuk waktu pelunasan atau interest payable sama cash. Oke. Nah, kemudian pelunasan atau redemption tuh atau pelunasan ya, berarti sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, sudah dilunasi, maka ya gampang, tinggal bond payable sama cash. Karena kan apa? Ada duit keluar. Ya, bisa dipahami? Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa kalau redemption itu berarti dia di transaksi yang normal gitu ya. Ya memang pelunasannya tanggal 1 Januari ya sudah. 21 Januari. Nanti seperti ini jurnal pelunasannya. Oke, bisa ya. Nah, ini ada extinguishment. Nah, PT Semangat Juang sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas diasumsikan transaksi ini. Pada tanggal 1 Juli 2019, PT Semangat Juang melunasi. Nah, ini dengan cara melunasi. Berarti kalau melunasi itu pakai apa? Pakai apa kalau melunasi? Pakai cash kan?
Dia Ya, pakai Bu. cash. Berarti dia model yang pertama, extinguishment with cash. Ya. Nah, sebesar berapa? 550.000, 550 juta, sorry. Padahal tadi berapa? Nilai nominal obligasi tadi berapa? 500 juta. 500 juta. Nah, gimana caranya, Bu? Caranya seperti ini. Beban bunganya, kita tengok di sini ya. Nah, ini tetap kita mengacunya dari jurnal ini gitu ya. Sorry, kok dari jurnal, dari portabel amortisasi. Beban bunganya berapa, Bu? Beban bunganya adalah segini, tetap sama ya. Diskontonya berapa, Bu? Diskontonya adalah 4113 karena ini di estimation pada tanggal 1 Juli yang saya kasih kuning. Nah, kemudian cash-nya ya sama, pembayaran bunganya dia 20 juta. Nah, kemudian journal extinguishment atau early redemption, early redemption gitu. Berarti dia apa? Dia ditebus, dilunasi lebih pendek waktunya ketimbang jatuh temponya. Berarti tinggal apa? Caranya seperti apa? Bond payable gitu ya. K47 gitu ya. K47 yang mana? Dari sini gitu ya. Dari nilai apa? Nominal obligasinya ya. Kemudian kita ke cash. Ini kok kayak gini ya? Nah, cash. Kemudian ini dia loss atau ini loss apa gain ini ya? Kira-kira? Bu. Kenapa Loss. loss? Kenapa Ya, loss? bayarnya lebih mahal. Karena bayarnya dia lebih mahal. Bisa dipahami logikanya? Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau bisa, kita, nah ini ada kasus selanjutnya. Nah ini kalau tadi extinguishment with cash gitu ya, yang sekarang kita beranjak kalau nggak salah ini dia ke extinguishment with modification of term. Nah, saya minta tolong yang lainnya buat ini, buat bacain soalnya, biar nggak saya terus. Yuk. Kira-kira siapa? Volunteer? Volunteer? Ya, Bu. Ya, silahkan. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Semangat Juang menerbitkan obligasi dengan face value 500 juta. Kupon rate-nya 10%. Tanggal jatuh temponya 1 Januari 2027. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Diketahui efektif interest rate saat itu 12%. Bond memiliki fitur callable. Pada 1 Januari 2023, PT Semangat Juang bersepakat dengan investor untuk memodifikasi term bond seperti kotak di bawah. Maka berapakah nilai present value yang baru dan bagaimana jurnal pelunasannya? Nah, kalau teman-teman masih ingat nggak ada obligasi callable atau apa callable? Dapat Dapat ditarik. waktu. Dapat Sebelum ditarik. jatuh temponya. Ya, dapat ditarik gitu ya. Dapat ditarik sewaktu-waktu, dapat ditebus sebelum tanggal jatuh tempo. Nanti teman-teman juga harus hafal ya. Itu misal ini taruhlah gini. Obligasi soalnya sama tapi dia sifatnya ada nggak yang sifatnya dia bukan callable bonds, tapi sifatnya adalah term bonds. Kalau term bonds berarti apa? Dia hanya mempunyai satu tanggal jatuh tempo, benar nggak? Benar. Ya kan? Betul, Bu. Nah itu nanti berarti Bu. pengerjaan gimana? Pengerjaannya gimana? Diamortisasi sampai habis, Bu. Diamortisasi sampai habis. Jadi nanti teman-teman tuh dihafalin ya sifat-sifat dari, nanti siapa tahu di sini ini misal ada kayak gini kan, tapi ternyata itu dosennya ada yang agak-agak ini gitu kan, ini ada jenis termnya macam-macam, tapi teman-teman nggak memperhatikan yang ini. Oh, bond memiliki fitur, ternyata fiturnya hanya term bonds. Repot nanti udah ngitung banyak-banyak ternyata gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita mulai ngitung lagi ya. Ada yang mau bantu saya? Nah, kan sudah tahu nih. Ini kan perhitungannya sama nih.
Yuk, silakan. Volunteer. Ya, Bu. Ya, silakan. Seperti tadi langkah-langkahnya ditulis dulu Ya. informasi yang diketahui. Di sini yang diketahui nominalnya 500 juta, kupon rate-nya 10% dan efektif interest-nya 12%. Periodenya juga ditulis, periodenya dari 2020 sampai 2027. Jadi ada 7 tahun atau 7 kali nanti dia membayarkan bunganya. Kemudian bunganya dulu dihitung dengan cara nominalnya dikali kupon rate-nya 500 juta dikali 10%, dapatnya bunga yang akan dibayarkan tiap tahun itu 50 juta. Setelah dapat bunganya, langkah berikutnya mencari faktor PV faktornya dengan rumus yang tertera di situ ya, atau juga nanti bisa lihat di table kalau misalkan ada di tabelnya. Dapat faktornya, kemudian dikalikan yang 500 juta itu dikalikan present value factor, yang 50 juta atau bunganya dikali PV anuitas. Nanti baru dapat nilainya di sini nilainya itu diskon, Bu. Obligasi. Ya. 454362 435. Oke. Kemudian sama ya. 45 637 565 diskon. Nah, setelah itu ngapain, Mas? Setelah itu membuat ini, Bu ya, membuat tabel apa namanya? Tabel amortisasi, amortisasi gitu ya. Amortisasi. Nah, teman-teman saya harus hafal ya, ini harus di luar kepala gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, kemarin sudah saya ajarin. Setelah itu kita apa, Mas? Kita melakukan penjurnalan gitu ya. Ya, penjurnalan biasa. Saat jurnal penerbitan, ada uang cash yang keluar gitu ya. Kemudian di kontra akunnya bond payable dan lain sebagainya. Sampai di tanggal 1 Januari 2023 atau ini kalau saya kok 2000, oh ini jurnal pembayaran bunga, iya. Ini sampai di 1 Januari 2022, benar nggak? 2022 apa 2023? Kapan? Kita buat jurnalnya sampai kapan? Sesuai yang diminta soal. Itu yang amortisasi awalnya. Sesuai yang di soal. Tanggal berapa? 1 Januari 2020? 2. Hah? 2023, Bu. 2023. Saat apa berarti cut off-nya kita buat jurnal saat apa? Saat pembayaran bunga di 1 Januari 2023. Ya, pada saat bayar bunga. Ada apa sih di 1 Januari 2023 itu? Ada modifikasi. Ada modifikasi, ada extinguishment. Berarti kita buat jurnalnya itu ya, buat jurnalnya itu sampai kapan? Sampai adanya transaksi berikutnya, extinguishment-nya ini. Karena extinguishment-nya ini terjadi di 1 Januari 2023. Oke ya. Nah, ini sudah saya buat di sini ya. Nah, kemudian kita tengok modification term-nya. Ini yang old, ini yang new ya. Old-nya 500 juta, kuponnya 10%. Kemudian ini 12%, N-nya gitu kan. N-nya itu kenapa 4 ini? Dari 2023 ke 2027. Dari apa? Dari mana? Sampai 2027. Dari 2023 sampai dengan 2027. Kenapa ini 3? Modifikasi. Nah, dimodifikasinya 3. Nah, jadi harus tahu teman-teman ini angkanya di mana, dimodifikasinya 3 tahun gitu ya.
sampai tahun. Nah, sudah tahu ini, bunganya berapa? Bunganya sama ya, tadi sudah di ini ya, 245. Ini juga nanti bunganya. Nah, kita akan menghitung yang namanya PV nominal obligasi dengan modifikasi yang baru. Dihitung ulang lagi. Dihitung ulang lagi gitu ya, dengan menggunakan apa namanya, ini yang baru, ininya juga nanti ganti juga gitu ya, nanti tinggal diganti ya. 1,1 dari mana? 1 plus interest atau market rate-nya, pangkat apa? Pangkat dengan periodenya ya. Nah, kemudian PV dari bunganya juga dihitung, sama rumusnya seperti yang kemarin. Di ini apa namanya, kemudian dijumlahkan gitu ya, dijumlahkan. Benar nggak dijumlahkan? Benar ya. PV ini ditambah PV yang nominal obligasi yang baru, ditambah dengan PV dari bunga obligasi yang baru, dijumlahkan jadinya segini. PV bond old seberapa? 469. Dari mana nilai ini? 469 ini. Di tabel amortisasi mungkin Dari ada. tabel Nah, amortisasi. ini dari ini. Oke. Berarti untuk tahun ini, kalau ada kasus seperti ini, gitu ya, kasus extinguishment, gitu ya, nanti kita cut off-nya dari sini. Jurnalnya juga terakhir nanti cut off-nya dari sini, kemudian nanti penandingan dari apa namanya, nilai tercatat atau carrying amount atau carrying value-nya juga dari sini. Penandingannya ditandingkan dengan apa? PV dari obligasi yang baru setelah kita hitung. Oke. Nah, kemudian didapatlah gain. Kenapa ini gain? Kenapa? Karena nantinya yang kita bayar jadi lebih kecil, Bu. Yang lainnya paham nggak? PV bond-nya itu lebih kecil daripada utang kita sebenarnya sebelumnya dimodifikasi. Iya. Sebelumnya kita harusnya dapat berapa? Dapat berapa? Sebelumnya kita harus bayar berapa? 469. 69. Nah, ternyata ketika setelah mungkin ada pelonggaran gitu ya, ada pandemi, apa-apanya dikurangin gitu kan, itu dia jadi, udah deh kamu cuma bayar segini aja. Berarti ada gain berapa? Ada gain sebesar 145 juta, sekian. Bisa dipahami sampai sini? Gampang kan? Allah bisa, Bu. Insya Allah. Oke. Kalau pada semangat tuh saya senang gitu ya. Gampang Bu. Nah, terus habis itu gitu ya. Ini kita journal extinguishment-nya. Journal extinguishment-nya ini kenapa seperti ini? Sebenarnya sudah saya kasih contoh ini ya. Biasanya saya tutupin ini. Biar nanti teman-teman ada tanya jawab di situ. Coba. Gimana? Ada dihapus. Nah. Jadi kayak nerbitin baru. Bond lamanya dihapus, terus nerbitin bond yang baru. Iya. Sama nulis gainnya. Ya. Jadi ini bond payable yang old-nya kan dia 469 sekian. Kemudian sebenarnya ini karena ini apa? Ini ada saya kasih keterangan nih. Jurnal pelunasan bond lama dan muncul bond baru. Jadi ini sebenarnya utangnya tuh sudah hilang apa belum sih? Utang obligasinya sudah hilang belum? Belum hilang gitu ya. Karena ini yang lama diganti dengan yang baru dengan modification term tadi. Nah, ini hilang utang bondnya, muncul bond baru. Nah, dengan perhitungan ada gainnya segini.